Silahkan. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lesila selaku moderator dan juga pemandu presentasi tadi pada hari ini. Dan perkenalkan juga anggota kelompok kami. Baik, tidak menunggu lama-lama lagi, presentasinya akan saya mulai dan akan dibacakan oleh pemateri. Materi yang pertama. Ini Pak, punya saya. Dan hasil kepada pihak yang bertentangan. Akuntabilitas ditemukan dalam manajemen perusahaan atau pemerintah. Akuntabilitas memiliki beberapa fungsi, diantaranya mencegah korupsi dan mencegah kekuasaan melibatkan. Efisiensi dan efektivitas sebagai alat kontrol demokrasi, meningkatkan mutu kerja, meningkatkan kejujuran, mendorong ketergantungan, mendapatkan kepercayaan dari anggota di sekitar. Akuntabilitas dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu akuntabilitas fiskal, yaitu tanggung jawab atas dana publik. Akuntabilitas program, yaitu tanggung jawab untuk memahami hukum. Akuntabilitas program, tanggung jawab untuk menjalankan suatu program. Akuntabilitas proses, yaitu tanggung jawab melaksanakan prosedur. Akuntabilitas operasional, yaitu tanggung jawab atas hasil. Kedua, rotasi kekuasaan, pergantian pemegang kekuasaan atau pemimpinan negara dan pemerintah. Satu, agar masyarakat dapat membandingkan hasil dari pemerintah sebelumnya dengan janji politik yang pernah dijanjikan pada saat pemerintah sebelumnya terpilih menjadi pemerintah pemilu. Dua, sebagai bahan pemerintah masyarakat apakah masih pantas memilih pemerintah sebelumnya. Tiga, sebagai tolak ukur untuk calon pemerintah yang baru. Empat, sebagai alat untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Selanjutnya, tiga, rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik. Soeharno 2004. Sedangkan menurut definisi rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen terbuka, partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah demokratis, tingkat kompetisi politiknya, tingkat akuntabilitas, Akuntabilitas.
integritas pemimpin tinggi dan melahirkan sejumlah pemimpin statement tertutup berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka partai diperlukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai sendiri. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit pemilihan umum. Pemilihan umum pemilu adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan sarana pelaksana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden. Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi rakyat berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, adil, serta menjamin keadilan, akuntabilitas dan legitimasi. Pemilu menjadi cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat. Serba salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Fungsi pemilihan umum antara lain sebagai berikut. Memiliki fungsi sebagai sarana untuk menggunakan pemerintahan yang demokratis karena pemilu rakyat dapat memilih para wakilnya secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilihan umum merupakan sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara sesuai dengan tujuan agar aspirasinya dapat tersalur melalui wakilnya yang terpilih. Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam suatu negara. 5. Pemenuhan hak dasar. Pemilihan hak dasar umum adalah tindakan atau keadaan untuk mencapai harapan seseorang. Dalam mencapai harapan seseorang dalam membantu warga negara, pemenuhan hak dasar sebagai negara berkembang di Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai peraturan lainnya untuk memastikan warga negara memperoleh hak-haknya. Diperlukan perlindungan dan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum. Perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada korban. Pemenuhan hak dasar umum memiliki banyak fungsi, diantaranya mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan perekonomian, menekan pengangguran, menciptakan kehidupan rukun dan harmonis antar warga, membuat kehidupan warga negara nyaman, tentram, aman dan sejahtera. Pemenuhan hak dan kewajiban yang seimbang akan menjaga kehidupan bermasyarakat dekat harmonis. Sebaliknya, jika pemenuhan hak dan kewajiban tidak seimbang akan muncul permasalahan perselisihan. 6. Latar belakang perubahan Undang-Undang NRI tahun 1945. Undang-Undang Itu bisa disingkat aja tuh, perubahan Undang-Undang Dasar 45. 1945. Undang-Undang NRI 1945 mengalami perubahan atau menurun karena beberapa alasan, diantaranya kondisi regresif yang menghambat demokrasi di Indonesia, kekuasaan presiden yang otoriter sifat Undang-Undang 1945 yang terlalu luas, kurangnya penghormatan HAM dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Undang-Undang 1945 disusun secara tergesa-gesa sehingga dianggap belum lengkap. Materi yang terkandung dalam Undang-Undang 1945 merupakan campuran dari berbagai pemikiran yang terkadang saling bertentangan, kurangnya sistem cek dan keseimbangan pada institusi pemerintahan, terbatasnya pengaturan jaminan hak asasi manusia HAM. Rumusan Undang-Undang 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara yang dianggap belum cukup didukung dengan ketentuan konstitusi. Proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 atau juga dikenal sebagai amandemen dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam Undang-Undang 1945 sendiri. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses amandemen Undang-Undang NRI Negara Republik Indonesia. Usulan perubahan pasal-pasal yang dapat diajukan secara tertulis oleh musyawarah rakyat MPR. Usulan tersebut harus jelas mengenai bagian yang diubah dan alasannya. Pemeriksaan dan keputusan pimpinan MPR akan memeriksa usulan perubahan bersama pimpinan fraksi dan pimpinan kelompok DPD jika usulan ditolak. Perubahan Undang-Undang NRI 1945 memiliki dampak signifikan bagi warga negara Indonesia, termasuk mengubah susunan lembaga dengan sistem ketatanegaraan.
Usul akan mendapatkan penjelasan tertulis jika diterima pimpinan MPR akan diselenggarakan sidang paripurna MPR dalam waktu paling lama 60 hari. Sidang paripurna MPR dalam waktu paling lama 60 hari. Sidang paripurna MPR akan dilaksanakan untuk membahas usulan perubahan yang telah diterima. Undang-undang pidana etik telah mengalami 4 kali amandemen, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Tujuan dari amandemen ini adalah untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan antaranya pembatasan masa jabatan presiden, wakil presiden, hak presiden mengajukan RUU kepada DPR, pengangkatan dan penempatan duta pembagian daerah menjadi provinsi, kabupaten, kota, pengaturan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah istimewa oleh negara. Kemudian anggota DPR selalu menepati penempatan RUU yang disetujui presiden dan DPR menjadi undang-undang dalam waktu 10 hari. Penetapan keputusan secara pembentukan undang-undang. Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945 juga mengubah struktur konstitusi, yaitu istilah batang tubuh diganti menjadi pasal-pasal. Jumlah bab menjadi 20, jumlah pasal menjadi 33, jumlah ayat menjadi 194, jumlah pasal aturan kalian menjadi 3, jumlah pasal aturan tambahan menjadi 2. Yang ketujuh yaitu perilaku demokratis. Perilaku demokratis adalah tindakan yang didasari pada nilai-nilai demokrasi, seperti menghargai pendapat orang lain, menjunjung tinggi bersama dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa contoh perilaku demokratis, yaitu menerima keputusan mayoritas, menghormati hak asasi manusia, toleransi terhadap perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku demokratis dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oke. Ya, Ibu mau komentar dulu hasilnya. Boleh mundur lagi, mundur biar kelihatan semua ya. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Naysila dan teman-teman. Itu tentang perkembangan demokrasi. Kalian sudah menjelaskan dari sisi akuntabilitas, rotasi, rekrutmen, pemilihan umum, kemudian pemenuhan hak-hak dasar. Itu kalian langsung masukkan ke dalam periodenya. Itu udah bagus sekali, luar biasa. Nah, di antara yang lainnya baru kalian nih yang seperti apa namanya, yang Ibu sampaikan dan kalian kerjakan seperti ini. Ini yang Ibu mau. Jadi itu akuntabilitas langsung dihubungkan, tidak harus ke periodisasi, enggak sendiri gitu loh. Periodisasi itu bisa masukkan ke akuntabilitasnya, ke semuanya, itu ada kelima itu kan. Nah, yang tambahannya ada perubahan undang-undang, itu juga sudah bagus, bahwa kenapa dilakukan adanya perubahan undang-undang. Itu tadi juga sudah ada alasannya kenapa, kemudian perubahannya setiap berapa kali, setiap tahunnya ada apa aja yang dirubah, itu tadi sudah dibaca juga. Kemudian yang terakhir ada perilaku demokrasi. Nah, di perilaku demokrasi itu sehubungan dengan apa namanya nih ya, akuntabilitasnya, rekrutmen itu. Nah, itu mulai dari masa ke masa. Ini luar biasa. Untuk ulangan semester nanti hubungannya dengan ini semua. Jadi silakan kalian pelajari itu. Jadi tidak perlu Ibu memberikan kisi-kisi lagi ya. Jadi materinya itu aja. Kan kalian tadi udah ngerjakan, otomatis sudah ingat lah ya. Ya, ingat ya. Jadi hasilnya ini tetap dikumpulkan sebagai bukti bahwa kalian sudah menghasilkan produk dalam infografis perkembangan demokrasi di Indonesia. Oke, luar biasa. Terima kasih. Silahkan tutup. Presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.